menginfokan iman dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa pula kita limpahkan kepada Nabi kita yang Nabi Muhammad. Karena jalan sebagai sebuah kumpul di acara pembekalan intensif yang bertema Baik Menuju Hasan yang Friendly yang akan diberikan kepada Rio dari Aprilio. Sebelumnya baca dulu ya ininya. Ini yang pematerinya benar-benar wah bagus banget. Pokoknya dia itu yang IG-nya itu lebih followersnya pokoknya sampai ada 1M bahkan kayak di 1 IG. Kalau saya nama lengkap Rio dari Aprilio, tempat tanggal lahirnya Bandung 20 April 1997, ditulis Bachelor Business Administration Telkom University, melanjutkan studi di Master of Business Administration Institut Teknologi Bandung ITB, pekerjaan full-time content creator, owner RG Project and RG Official, Brand Ambassador Traveloka Jajaka Kabupaten Bandung 2017, Jajaka Budaya Jawa Barat 2017, Putra Dirgantara Lanut Hussein Sastra Negara 2018, Duta Koperasi Jawa Barat 2019. Beri tangan dong. Nanti diperhatiin itu seorang konten kreator yang terkenal di TikTok, di IG, banyak sosmed semuanya kenal. Artinya kita lihat Azul pemateri kita akan jadi ada di ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan aja mas saya. Kayaknya masih semangat nggak sih dengan materi? Masih ya. Oke. Karena ini menurut saya adalah materi yang penting buat teman-teman semua. Karena saya pun kesel gitu baru tahu dunia content creator tuh pas udah agak tua gitu ya. Kalau gitu kenapa nggak dari dulu aja? Karena ini menghasilkan banget cuan gitu ya, punya rupiah, dan pekerjaan itu tidak harus di kantor, nggak harus di pakai dasi pergi pagi pulang malam gitu ya. Tapi ternyata ada juga pekerjaan yang memang belum teman-teman tahu nih. Salah satunya adalah content creator gitu. Tapi udah ditenang juga ya semangat. Boleh langsung di next aja kan? Cek. Oke, nah mungkin kalau teman-teman kemarin sempat main handphone juga pas lagi liburan gitu. Mungkin kalau udah pernah lihat gitu ya lewat di FYP TikTok gitu ya. Ini akun saya Rio, Instagramnya juga sama. Yang belum follow nanti jangan lupa follow dulu gitu ya, biar tahu konten-kontennya itu apa aja sih gitu. Kontennya itu seputar fotografi, tips fotografi, gimana caranya pose gitu ya. Terus juga review juga hotel. Destinasi-destinasi juga kuliner. Jadi kalau teman-teman di sini ngeliat gitu, Kak Rio jalan-jalan terus gitu ya, review-an terus gitu, nginep-nginep terus di hotel, itu ternyata bagian dari pekerjaan juga gitu. Makanya dia kelas sekarang jadi brand ambassador dari Traveloka untuk review hotel di Indonesia kayak gitu. Nah, konten-konten yang saya buat juga cuma untuk akun sendiri gitu ya, tapi juga dibuat untuk brand. Contohnya di sini akun tiket.com, Bukalapak, dan beberapa lainnya juga saya buat gitu. Dan kontennya pun bukan berupa jualan, misalnya itu kan Bukalapak, tapi nggak jualan kok gitu. Tapi konten tetap seputar dengan karakternya saya juga. Misalnya kan saya tetap foto nih, jadi di situ tetap gimana caranya memanfaatkan variabel kayak gitu. Jadi brand juga sekarang udah tahu nih, oh kalau orang ini kontennya misalnya make up, orang ini kontennya misalnya dakwah, orang ini kontennya bahasa Inggris kayak gitu. Dan semuanya harus sesuai dengan karakter masing-masing nih. Itu namanya personal branding gitu. Jadi kita udah tahu kalau orang itu kalau bikin konten seperti ini gitu. Makanya ketika brand ini ajak kerjasama, mereka kalau jualan, maksudnya kita mau
misalnya tiket dokter kan jualannya tiket pesawat, tiket kereta, mereka nggak mau nunjukin itu, tapi hal-hal yang lain yang maksudnya sesuai dengan si pembuat kontennya. Kayak misalnya saya seorang fotografer gitu, jadi bikin konten tentang foto gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang bingung. Jadi siapa sih konten kreator? Apa sih konten kreator itu gitu ya? Jadi sama aja gitu, itu adalah sebuah profesi. Konten kreator itu adalah sebuah profesi yang membuat konten gak cukup berupa video ya, bisa tulisan gitu ya, bisa berupa gambar, suara. Mungkin kalau teman-teman lihat sekarang kan udah ada yang bikin podcast gitu ya, suaranya aja gitu. Nah itu adalah konten kreator juga. Dan wadahnya itu banyak banget, bisa di YouTube, bisa di Snapchat, Instagram, TikTok, gitu ya, blogger dan lain-lain. Jadi teman-teman sesuai dengan bakatnya, misalnya bakatnya nulis ya udah bikinnya di blog aja gitu. Atau mungkin teman-teman jago banget nih musik video atau gambar, ya udah berarti pilih platform yang memang cocok buat teman-teman juga gitu. Terus tugasnya sendiri, kita nggak cuma bikin konten aja, tapi ngumpulin ide juga nih, ngumpulin ide dulu nih, research gitu ya. Kira-kira kontennya apa dan apa yang bakal disebut nantinya dan mau bahas apa semuanya itu di research dulu, cari ide dulu, bikin konsepnya dulu, baru kita bikin konten sesuai dengan identitas kita sendiri gitu. Nah, oke. Nah ini saya waktu itu dapat gold medalist tingkatan pertama kompetisinya TikTok, dan dari situ juga makin banyak nih yang ada kerjasama, dan benar-benar sih memotivasi teman-teman juga untuk bikin konten juga gitu. Kerjasama juga dengan brand besar di Indonesia gitu kayak Traveloka, Grab, Shopee, DIY, Bulapak dan lain-lain. Terus juga tergabung juga dengan komunitas yang memang suka juga dengan fotografi kayak gitu-gitu. Mungkin kalau teman-teman nanti seputar hal yang lain, berarti pasti tergabung juga dengan komunitas di bidang yang teman-teman geluti nantinya. Terus juga kelebihan lagi bisa dikenal banyak orang dengan hal ada positifnya gitu, maksudnya dengan konten positif. Jadi banyak sih keuntungan ketika teman-teman nanti misalnya mau terjun ke dunia konten kreator. Nah, di pembahasan sini kita akan bahas nih smart wallet build your personal branding. Jadi teman-teman harus tahu dulu personal branding saya itu seperti apa gitu. Yang masing-masing orang pasti beda ya. Walaupun memang hobinya sama, tapi personal branding itu pasti beda-beda setiap orang. Kalau teman-teman lihat nih, ini logo apa nih? Apple, terus McDonald's dan Nike. Kenapa tahu? Kan ada tulisannya. Nah, gitu. Oke. Jadi cukup lihat gambarnya kita udah tahu gitu. Oke, bener ya. Next. Nah kalau tagline-nya teh botol sosro apa nih? Tagline-nya apa makanannya? Minumnya teh botol sosro, kayak gitu kan. Ada tagline-nya gitu. Kalau Yamaha semakin di depan. Kalau Indomie tuh, pada tahu ya. Padahal itu kan gak niat dihafalin kan, tapi otomatis jadi top of mind gitu. Jadi kayak oke, udah tahu nih gitu. Nah begitu pun teman-teman nanti ketika dikenal orang, misalnya namanya Kang siapa namanya? Doni misalnya. Kang tahu nggak Doni? Oh tahu, Doni itu yang itu loh gitu. Jadi udah kebayang gitu. Nah ketika teman-teman membangun personal branding itu harus tahu dulu gitu. Misalnya namanya Desi itu yang itu gitu. Jadi udah terbentuk karakternya tanpa harus teman-teman kasih tahu. Jadi teman-teman cukup nunjukin aja dengan prestasi teman-teman, cukup nunjukin aja diri teman-teman seperti apa, sukanya apa, orang lain udah pasti akan tahu. Oh, misalnya Desi itu orangnya kayak gini, Salma itu orangnya kayak gini. Jadi harus sesuai dengan karakter teman-teman. Jadi jangan dibuat-buat, ya udah sesuai dengan hobi teman-teman. Kalau teman-teman suaranya ceplek ya udah gitu, jangan dibuat sok-sokan gimana gitu. Jadi sesuai aja dengan karakter masing-masing gitu. Nah, jadi kalau didefinisikan ini ada banyak banget. Pak, intinya personal branding itu adalah sebuah gambaran tentang diri sendiri nih, tentang diri teman-teman yang diinginkan dalam sebuah kegiatan yang dilakukan. Jadi misalnya teman-teman ingin dikenal sebagai seorang koki gitu, atau teman-teman yang dikenal sebagai seorang penyanyi gitu. Jadi sesuaikan
semuanya dengan itu gitu. Jadi teman-teman yang teman-teman tunjukkan di depan teman-teman, di depan sosial media atau apapun itu ya udah sesuai dengan teman-teman yang ingin dikenal sebagai apa gitu. Itu adalah personal branding. Sementara ada juga nih istilah professional branding, itu lebih profesional lagi, dilakukan nggak cuma sendiri tapi dilakukan oleh sebuah kelompok organisasi gitu. Jadi misalnya saya sekarang udah punya tim nih, ada tim editor, ada tim videografi gitu ya. Jadi itu adalah professional branding. Tapi kalau teman-teman di sini pribadi doang nih, kayak ya udah aku pengen dikenal seperti ini, pengen dikenal A B C D, ya udah berarti itu adalah personal branding, personal diri teman-teman sendiri gitu. Nah, di sini ada istilah native generation of netizen gitu ya. Kalau ada yang tahu nggak dari kata-katanya itu artinya apa gitu? Kira-kira aja deh. Gimana? Pandangan seseorang. Oke, ini sebenarnya kemarin tuh saya dapat baca dari literatur juga. Jadi istilah ini tuh maksudnya sekarang tuh orang-orang udah berdampingan banget sama yang namanya internet gitu. Dari mulai kita lahir pun kan orang tua mungkin ada yang foto anaknya gitu ya. Jadi bahkan diposting ke sosial media itu, jadi anak itu tuh udah menjadi pengguna sosial media juga secara nggak langsung. Terus sekarang udah ada yang namanya Gojek. Teman-teman kalau misalnya pengen makanan gitu ya, tinggal GoFood, ShopeeFood. Jadi semua kegiatan teman-teman tuh secara nggak langsung kan dibantu juga sama yang namanya perkembangan internet gitu. Nah jadi sekarang gimana teman-teman bisa memanfaatkan si internet tersebut? Apakah mau dibuat baik atau buruk gitu? Contoh baiknya misalnya teman-teman bisa memanfaatkan internet menjadi menjadi sebuah pekerjaan deh, misalnya kayak saya sekarang dari internet bisa dapat uang gitu. Atau mungkin kalau hal buruknya misalnya teman-teman dari internet menyebarkan hal-hal yang tidak diinginkan atau mungkin tidak sesuai dengan norma gitu. Jadi tergantung teman-teman sendiri mau memanfaatkan si internet ini dengan baik atau dengan buruk gitu. Contohnya ya kalau yang baik-baik sih banyak ya, menciptakan kayak dulu kan Gojek tuh kan gak kepikiran ya, itu kan hal baru. Nah itu juga pemanfaatan internet dengan baik gitu, dengan secara baik. Jadi gimana teman-teman bisa bijak menggunakan si internet ini gitu. Nah terus apa sih pentingnya personal branding nih di era society 5.0 gitu, atau mungkin buat teman-teman sekarang nih, sekarang tuh anak-anak zaman sekarang tuh udah harus banget gitu ya, udah harus banget punya atau bisa bikin personal branding teman-teman sendiri. Nah, yang pertama bisa membangun relasi atau hubungan gitu. Maksudnya ini jadi banyak circle, banyak teman, banyak channel gitu. Itu bisa banget. Terus juga bisa memasarkan diri sebagai individu. Maksudnya bukan jual diri ya, maksudnya tapi menjual dirinya sebagai jasa. Misalnya teman-teman nanti bikin kontennya seputar, teman-teman bisa make up nih, ya udah seputar make up. Jadi nanti juga dapat pekerjaan dari situ gitu, dapat klien atau dapat hal-hal lain dari situ. Terus juga portofolio untuk karir. Nggak banyak sekarang perusahaan yang si HRD-nya ini ngelihat sosial medianya apa gitu. Jadi kadang sekarang CV doang tuh nggak cukup, tapi sekarang bisa dilihat juga dari sosial media. Bisa tahu nih, oh orang ini kegiatannya kayak gini, orang ini dulu alumni dari sini, terus dia sukanya apa, semuanya dilihat dari sosial media sebagai portofolio untuk karir teman-teman juga. Terus juga di sini bisa meningkatkan kepercayaan diri, ibaratnya ya pede aja gitu. Saya semuanya dimasukin ke sosial media, misalnya prestasi saya, terus juga saya suka ini, itu kan secara nggak langsung ningkatin kepercayaan diri juga dari teman-teman semua. Terus juga meningkatkan kredibilitas, kayak kepercayaan, jadi orang-orang jadi oh oke, dia emang seorang ini gitu. Dan juga terakhir juga kepercayaan diri sama yang tadi juga. Oke, next. Nah, cara yang membangun personal branding gitu ya, teman-teman harus menampilkan citra diri atau brand image sesuai dengan portofolio teman-teman. Jadi misalnya teman-teman tadi sukanya A, jangan jadi B gitu yang ditampilkan, harus sesuai. Terus juga share portofolionya juga bisa di sosial media atau mungkin bisa di blog atau bisa di apapun, itu sesuai dengan teman-teman mau di share kemana. Terus juga kalau teman-teman udah bisa bikin website atau kalau nggak bisa pakai platform juga bisa, platform pribadi yang dimaksimalkan gitu. Misalnya Instagramnya atau Facebooknya itu dimaksimalkan untuk
citra dirinya teman-teman sendiri gitu, terus juga bikin strategi konten. Maksudnya ini jangan tiap hari posting hal-hal yang gak jelas gitu, tapi cobalah bikin hal-hal yang lebih bermanfaat gitu untuk diri teman-teman sendiri. Jadi orang-orang tuh udah nunggu, oh apalagi nih bakal dia posting nih gitu, kayak gitu-gitu. Terus juga bangun networking dan juga kolaborasi, ini penting banget, karena kolaborasi ini misalnya nih antar dua orang gitu, mereka kolaborasi bisa jadi hasilnya nggak akan dua gitu. Dari dua orang yang berkolaborasi itu kan satu orang sama tambah satu orang nggak akan jadi dua, hasilnya bisa jadi 5 atau 10. Jadi kolaborasi ini penting banget buat ningkatin diri teman-teman bisa dikenal seperti apa sama orang lain gitu. Next. Nah, teman-teman juga harus bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut untuk ngetahuin nih diri aku tuh apa ya, seperti apa, yang unik dari diri aku tuh apa gitu. Yang pertama teman-teman harus tahu dulu sukanya apa gitu. Kamu suka apa sih gitu? Suka apa? Terus untuk apa kamu melakukan hal tersebut? Terus juga apa yang berbeda dari diri teman-teman, dan juga apa yang bisa teman-teman berikan kepada orang lain, dan kenapa orang lain ujung-ujungnya mau membayar saya gitu. Jadi kan kita nggak cuma gitu ya bikin kayak gini, misalnya bikin personal branding, tapi tetap harus ada hal yang ujung-ujungnya orang lain tuh bisa mempekerjakan saya gitu, dapat uang juga dari hal-hal kayak gitu. Next. Nah, ini banyak banget faktor-faktornya, tapi nggak bisa dijelaskan satu-satu karena banyak banget. Nanti mungkin di-share aja materinya ya, boleh? Oke, ini next dulu aja, Kang. Nah, di sini ada beberapa contoh-contoh personal branding yang berhasil di dunia gitu ya. Ini yang udah sering banget ada di website gitu ya. Kalau teman-teman ketik contoh personal branding yang sukses di dunia tuh pasti muncul orang-orang ini gitu. Ada Gary Shank, ada Robbie Leonardi, ada Jeff Goins, ada juga Oprah Winfrey gitu. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang berhasil menggunakan internet dengan baik dan juga bisa berdampak buat orang lain juga gitu. Contohnya nih kita baca yang Robbie Leonardi ini, dia tuh kerjanya sebagai copywriter atau kayak nulis skrip gitu kan. Dan si Robbie ini adalah seorang ilustratif designer. Menariknya ini blognya dia ini menyabet banyak penghargaan bergengsi di kancah internasional. Jadi dia tuh mencerminkan dirinya itu lewat blog pribadinya dia, ngenalin siapa dia, kerjanya dia apa, dan websitenya itu di www.rleonardi.com. Jadi pas teman-teman buka websitenya itu ada kayak muncul nih, ada games. Jadi ketika orang lain berkunjung ke websitenya itu nggak bosan gitu. Jadi ada gamesnya, dia memperkenalkan dia itu seorang apa, untuk mencapai seperti dia itu harus kayak gimana. Jadi banyak banget yang bisa teman-teman lakukan juga dengan mencontoh orang-orang yang ada di sini gitu. Next. Nah kalau di Indonesia nih yang udah umum banget ya, ada Kanazua, ada Karni Ilyas, ada Andi F. Noya, ada Deddy Corbuzier juga gitu. Ini kalau di Indonesia. Jadi dan mereka ini kan semuanya sama ya. Maksudnya bidangnya itu di politik, terus juga host juga. Jadi semuanya ini membawakan acara juga dan punya acara masing-masing, tapi karakternya beda-beda. Nah begitupun teman-teman misalnya di sini alumni dari pondok pesantren gitu kan, semuanya sama nih, tapi kan pasti beda-beda nanti ke depannya akan jadi seperti apa, akan jadi kayak gimana ke depannya itu maksudnya balik lagi ke karakter atau pribadi dari diri teman-teman sendiri gitu. Nah kalau personal branding teman-teman gimana nih? Kira-kira ada yang udah kebayang belum? Kalau aku bakal kayak gimana gitu, atau mungkin kalau aku mau kayak gini gitu, ada nggak yang mau nyontohin satu deh? Mungkin nanti kalau nggak ada yang salah benar ya, tapi nanti kalau ada yang kurang tepat mungkin dibenerin gitu, lebih baik kayak gini gitu. Mungkin ada yang mau, pada malu-malu ya. Kenapa belum tahu personal branding teman-teman, atau masih belum ngerti tentang personal branding? Belum paham? Oke, tadi intinya personal branding itu gimana diri teman-teman ingin dipandang sama orang lain gitu. Dan teman-teman udah lakukan itu sekarang, misalnya aku pengen dikenal sebagai seorang yang nantinya tuh jago masak misalnya. Teman-teman udah lakukan sekarang, misalnya di sosial media udah posting-posting makanan, udah posting hasil karyanya, misalnya bikin bulu yang ada gambarnya gitu. Kira-kira ada yang udah ngelakuin itu belum sih untuk diri pribadi teman-teman untuk karir kedepannya gitu?
Jadi nggak cuma posting selfie doang gitu ya, tapi ada maksud dari postingan teman-teman. Belum ada? Belum ya? Oke, udah. Kalau gitu intinya itu seperti itu personal branding tuh. Nanti kalau kurang jelas slide-nya bakal di-share juga kok. Next. Nah, terus kalau teman-teman udah jago banget, bukan udah jago banget ya, udah tahu nih personal branding dari diri masing-masing, bisa nih jadi seorang content creator gitu. Ibaratnya nggak cuma bikin video tapi juga bisa bikin blog kayak tadi, bisa juga bikin postingan atau apapun itu gitu. Bikin buku juga bisa gitu ya. Nah, teman-teman harus peka terhadap tren, harus tahu nih sekarang lagi kayak gimana gitu trennya. Terus juga jadilah berbeda dari orang lain. Misalnya kita misalnya walaupun kontennya sama atau topiknya sama, tapi kan pasti bisa berbeda sama orang lain gitu. Terus juga konsisten dan jangan pernah lelah. Ketika kita mungkin belum bisa dikenal sama orang lain, teman-teman tetap konsisten aja gitu. Karena nanti ada saatnya untuk teman-teman bisa dilihat atau bisa dinilai baik sama orang lain gitu. Terus juga teman-teman harus tulus dan tidak money oriented. Jadi jangan mikirnya aduh nggak ada uangnya gitu, nggak ada duitnya gitu. Enggak, kalau teman-teman bikin konten-konten yang informatif gitu ya, yang bermanfaat buat orang lain ya tulus aja pengen nge-share ilmunya gitu. Bukan karena pengen dapat uangnya. Harus kayak gitu. Nah, terus konten-konten apa sih yang harus dibuat gitu ya sekarang? Nah, teman-teman yang pertama tadi harus kenal dirinya sendiri dulu nih, harus tahu nih gue tuh siapa atau saya tuh siapa gitu. Terus juga bikin konten-konten yang informatif, yang ada value-nya gitu, yang bisa ketika orang lain nonton atau baca itu, oh ada manfaatnya nih buat orang yang baca atau buat orang yang nonton. Jangan sampai apa-apa yang teman-teman posting tuh nggak bermanfaat gitu buat orang gitu. Jadi sebisa mungkin informatif dan juga lebih segmented itu maksudnya lebih terarah. Misalnya ya udah segmen saya untuk orang-orang yang mau belajar masak gitu. Jadi harus udah tahu segmennya kayak gimana. Terus kontennya itu harus terkonsep sesuai dengan storyline. Storyline itu kayak jalan cerita, kayak cerita pendek skrip doang gitu. Harus sesuai sama itu. Terus kontennya harus mengundang komentar orang lain atau bikin orang lain itu ingin nge-share gitu. Kadang kan suka ada nih konten yang di-share ke grup WhatsApp keluarga gitu ya. Lihat deh Bu gitu. Lihat deh gitu ini misalnya. Jadi harus sebisa mungkin harus bisa kayak gitu. Terus juga jangan views oriented. Jadi ketika nanti yang nontonnya atau yang lihatnya atau yang like-nya cuma 2 orang, aduh nggak mau lagi deh bikin kayak gitu, capek gitu. Jangan, karena teman-teman tuh nggak bisa bikin semua orang suka gitu sama teman-teman. Jadi ketika nanti ada yang nggak suka gitu ya udah wajar. Karena maksudnya penilaian orang tuh kan pasti beda-beda. Artis-artis pun gitu ya banyak yang nggak sukanya kok nggak selalu disukain sama orang lain gitu. Terus sebisa mungkin audiens ini bisa lihat konten teman-teman atau baca kalau misalnya bikin blog gitu, bacanya sampai habis gitu. Sebisa mungkin teman-teman bisa bikin kata-kata yang mereka tuh tertarik untuk mau nonton sampai habis atau membaca sampai habis kayak gitu. Dan bikin konten yang original juga. Nah, teman-teman di sini udah tahu Instagram Reels belum? Udah tahu ya, udah mulai tahu juga karena ini masih baru-baru juga di Indonesia masuknya. Terus apa ya? Kita mengenal dulu Instagram Reels gitu. Dia tuh bagus untuk menjangkau orang-orang baru. Jadi kalau teman-teman perhatiin gitu ya, kalau teman-teman posting di feeds Instagram pasti lebih dikit gitu jangkauannya atau yang like-nya lebih dikit. Tapi kalau teman-teman bikin di Instagram Reels itu bisa menjangkau orang-orang di luar followers teman-teman gitu. Jadi orang-orang baru tuh bisa ngelihat juga. Terus juga masa berlaku kontennya tuh lebih lama karena bakal terus ada di postingan teman-teman. Terus juga masih dalam proses peningkatan sama Instagram. Terus juga bisa diupload ulang di platform short video lainnya, misalnya diupload ulang di TikTok atau diupload ulang di YouTube yang video pendeknya gitu. Terus juga di sini ada nah, contohnya ini akun ini tuh followers cuma 4.000 gitu, 4.500. Tapi video dia tuh yang lihatnya sampai 500.000 lebih gitu, 500.000 orang lebih. Nah, artinya si Instagram Reels ini bisa teman-teman manfaatkan untuk memperkenalkan diri nih. Walaupun followersnya misalnya followers aku cuma 200 orang gitu, gimana caranya untuk menjangkau banyak orang itu? Nah, salah satunya sekarang udah ada Instagram Reels yang bisa menjangkau orang yang lebih banyak. Nah, teman-teman bisa manfaatkan itu untuk oke, saya pengen dikenal, pengen bikin konten seperti ini, ya udah gitu, teman-teman bisa manfaatkan itu. Terus selanjutnya ada TikTok. Nah, kalau TikTok kan udah mulai pada tahu udah lama ya. Jadi kalau TikTok itu bergantung masuk FYP atau enggak.
Jadi tidak ngelihat jumlah followers, kayak misalnya saya followersnya di TikTok 1,2 juta gitu ya. Tapi yang nontonnya nggak sebanyak itu kok gitu. Tetap aja harus masuk untuk ke FYP-nya gitu. Untuk masuk FYP ini videonya harus berkualitas, harus bagus, harus bermanfaat gitu, harus apa ya? Resolusinya juga harus bagus. Mungkin banyak gitu beberapa faktor yang bisa masuk ke For You page atau FYP gitu. Terus juga trennya tuh lebih muncul duluan kalau teman-teman perhatiin gitu ya. Pasti konten-konten di TikTok di-share ulang lagi di Instagram gitu. Hal yang di TikTok rame pasti di Instagram baru muncul gitu. Terus juga yang lihat kontennya itu lebih banyak non-followers yang gak follow teman-teman kalau di TikTok dibandingkan followers atau yang follow teman-teman gitu. Next. Nah, perbedaan algoritmanya sendiri kalau di Reels itu kan karena masih peningkatan banget, karena masih baru ya. Jadi belum ada tombol pause gitu. Jadi videonya terus aja jalan. Kalau di TikTok kan masih bisa di pause gitu ya. Nah, ini tuh bisa dimanfaatkan untuk di Reels karena ketika nggak bisa di pause, videonya kan pasti jalan terus sampai habis nih. Itu bisa apa ya? Bisa bikin video teman-teman lebih di-share lagi ke banyak orang. Makanya kalau di Reels kalau teman-teman perhatiin, pasti video-video yang muncul di teman-teman pasti yang cuma 7 detik gitu ya. Yang cuma misalnya jalan doang atau enggak ngapain gitu, cuma 7 atau 8 detik. Karena itu lebih populer kalau di Reels karena belum ada tombol pause itu. Orang-orang memanfaatkan belum bisa di pause nih si akun Reels ini gitu dibandingkan di TikTok gitu. Terus juga trennya masih mendunia banget kalau di Reels. Algoritmanya juga masih berbasis followers terus di-share ke orang lain gitu. Nah, kalau di TikTok trennya itu lebih konten lokal banget. Kalau teman-teman perhatiin misalnya ada yang joget-joget pargoy atau mungkin yang lokal banget itu ada di TikTok dibandingkan di Reels gitu. Kayak gitu. Terus juga trennya juga lebih ke tren musik, tren dance atau challenge apa kalau di TikTok. Kayak gitu. Next. Nah. Oke, ini kayaknya engagement. Teman-teman udah ada yang paham belum sih dunia kayak gini misalnya engagement kayak gitu-gitu? Belum ya? Oke. Nah, kalau engagement itu teman-teman bisa manfaatkan dengan maksudnya artinya total like, comment, save dan share. Jadi teman-teman sebisa mungkin kalau bikin video atau bikin konten kalau bisa like-nya banyak, komen-nya juga banyak, save-nya juga harus banyak, share-nya juga banyak gitu. Nah, caranya biar orang lain mau nge-save atau mau nge-share pasti harus bagus dulu kontennya kan. Harus bisa jadi contoh buat orang lain. Oh, ini saya kalau nanti jalan-jalan ke Bali misalnya, saya harus bikin konten kayak orang ini nih misalnya. Atau enggak mungkin bajunya pakai baju orang kayak orang ini. Itu kan pasti di-save sama orang itu kontennya. Atau mungkin di-share ke orang lain. Aku nanti pakai kayak gini, kita janjian ya kayak gitu. Jadi sebisa mungkin apapun itu harus bisa mengundang orang-orang buat nge-save videonya, buat nge-share videonya, buat komen juga, bahkan di-like juga sama orang. Jadi semakin banyak, semakin bagus engagementnya gitu. Nah, oke. Engagement itu ya tadi ya udah dikasih tahu ya. Total like, comment, save, share dibagi sama reach atau jangkauan. Jadi kalau teman-teman udah pakai Instagram bisnis gitu diubah ke bisnis itu bakal muncul nih semuanya. Nah, terus juga ada watch time. Jadi ini tuh lebih durasi orang-orang nyimak video teman-teman sampai habis. Jadi sebisa mungkin orang-orang harus nonton sampai habis. Perbedaannya sendiri kalau di Reels itu populernya yang pendek-pendek videonya, kalau di TikTok durasi panjang. Misalnya tiba-tiba ada in my life gitu kalau di TikTok, terus atau enggak tutorial apa yang sampai semenit 2 menit kan lama banget, kita tetap betah nonton. Kalau di Reels tuh enggak, orang tuh malas nonton lama-lama gitu. Nah, terus juga di sini 5 resep Reels dan TikTok yang menarik. Teman-teman harus mengenali market teman-teman dulu nih. Market tuh orang-orang yang nonton teman-teman tuh karakternya kayak gimana, teman-teman harus kenal dulu. Temukan winning content. Artinya winning content itu nggak cuma sekali posting terus viral, itu winning content bukan. Tapi teman-teman coba posting beberapa kali, terus yang orang lain lebih banyak suka tuh, oh ketika aku lagi bikin konten yang seperti itu gitu. Jadi itu adalah winning content. Terus juga penyusunan konten harus menarik gitu. Kalaupun misalnya kontennya itu bukan video atau mungkin teman-teman bikinnya suara aja gitu, bikin podcast gitu, harus menarik juga penyusunan kontennya gitu. Apa yang harus disebutkan di awal, apa yang jadi isinya, atau apa yang dijadikan closing tuh harus dipikirkan gitu. Terus juga mengenali karakter dari platformnya itu sendiri. Misalnya teman-teman mau mulai ngembangin
di podcast atau mulai ngembangin di YouTube harus kenali itu dulu. Platformnya itu harus dikenalin dulu. Terus bio profilnya tuh harus menarik biar followable. Jadi orang-orang tuh mau follow teman-teman. Oke, dia adalah seorang ini, dia akan bermanfaat buat saya karena dia seorang ini gitu. Jadi harus dibuat menarik untuk si bio profilnya sendiri. Nah, niche itu apa sih gitu? Jadi niche itu market segment gitu. Jadi lebih spesifik. Jadi niche itu bukan misalnya niche kamu apa? Niche aku fotografi gitu. Bukan. Kalau nggak niche aku bikin konten masak-masak, bukan gitu. Jadi niche itu lebih spesifik lagi. Misalnya niche aku adalah anak-anak yang mau belajar masak, terus sukanya masakan-masakan yang berkuah. Jadi bener-bener details banget, umurnya apa, sukanya apa, masalah orang itu tuh apa. Jadi niche itu kayak gitu, dan mereka tuh mencari solusi, kita adalah solusinya gitu. Konten kita adalah solusinya mereka gitu. Next. Nah, terus kalau teman-teman bikin konten kan pasti apa ya? Aduh, aku nggak bisa ngedit gitu. Aduh, aku belum bisa belajar ngedit, atau enggak, aku belum jago nih. Nah, terus kenapa sebenarnya bisa aja sih video nggak diedit, tapi kenapa sih harus diedit? Karena sebenarnya editing itu adalah proses akhir gitu. Ketika teman-teman udah bikin skrip, udah bikin ide, terus udah nge-shoot kontennya pakai bikin video, tapi tetap aja editing adalah proses terakhir untuk sebelum teman-teman posting ke sosial media atau ke platform yang teman-teman pilih gitu. Nah, terus next di sini aku mau ngajarin nih gimana caranya bikin konten deh. Gimana cara bikin konten? Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu nih, tahapan bikin konten itu ada 3 tahap. Ada praproduksi, produksi, sama pasca produksi. Nah, ada istilahnya storyline atau mood board atau storyboard. Ini ada di tahap praproduksi sebelum teman-teman memproduksi kontennya gitu. Istilahnya kayak gitu. Jadi ini tuh adalah guide atau apa ya? Pedoman sebelum teman-teman bikin sebuah karya, sebuah konten. Jadi harus punya ini dulu nih, harus bikin si istilah storyboard, storyline, dan dan mood board ini gitu. Jadi semakin kalau udah bagus, udah matang storyline-nya, pasti hasil videonya pun pasti lebih bagus gitu. Jadi kalau idenya aja nggak matang, pasti hasilnya juga nggak akan matang gitu. Nah, ini storyline. Storyline itu kayak cerita pendek gitu, kayak teks aja, kayak teks yang nanti teman-teman bakal sebutin di dalam video atau di dalam kontennya. Jadi biasanya ini tuh kayak cerita pendek biasa. Terus biasanya ini itu untuk nerjemahin apa ya, briefing singkat gitu. Nanti aku bakal bikin video seperti ini gitu. Contohnya di sini nih ada teks sebelah kiri nih, tulisannya tuh kayak gini. Kamu ingin mendapatkan penghasilan dari internet, tapi bingung harus mulai dari mana, kayak gitu. Itu kan yang bakal disebut di dalam konten. Terus gambarnya itu adalah cuplikannya yang di dalam videonya gitu. Kayak gitu, paham gak sih? Contoh lagi deh ke bawah, yang paling bawah. Nih, misalnya ini. Google AdSense adalah program periklanan dari Google. Dengan bergabung dengan Google AdSense, kamu bisa mengambil bla 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 gitu. Atau enggak yang solusi deh. Jika aku menjawab ya atas pertanyaan-pertanyaan tadi, yuk kenalan dengan Google AdSense gitu. Jadi itu adalah cuplikannya sebelah kanan gitu. Kayak sebelah kanan itu adalah cuplikan yang nantinya bakal teman-teman shoot. Sebelah kiri adalah voice overnya atau kata-kata yang bakal disebutin. Kayak gitu. Nggak cuma konten-konten profesional, kok konten-konten yang biasa juga. Misalnya teman-teman mau jelasin tentang apa ya? Jelasin tentang apa ya? Misalnya sekarang konten yang rame, bikin vlog dengan bahasa Inggris, ada istilah-istilah tertentu. Misalnya ada istilah staycation. Staycation adalah bla bla bla. Jadi teman-teman bikin skrip dulu, teksnya itu seperti apa nanti gitu. Baru nanti cuplikannya bakal gimana. Nanti cuplikannya aku bakalan nge-shoot bagian gedungnya. Atau enggak misalnya teman-teman mau bikin konten tentang masak-masakan gitu. Pas teksnya itu adalah teks teman-teman ngasih step by stepnya. Kayak misalnya step pertama teman-teman merebus dulu udangnya, kedua masak sausnya bla bla bla. Nah, cuplikannya itu harus sesuai. Nggak mungkin dong teman-teman nyebutin udang, tiba-tiba yang munculnya gambar ayam gitu. Kan nggak logis gitu. Makanya si teks atau ini harus sinkron dan harus sesuai dengan nanti konten yang bakal teman-teman bikin gitu. Coba next. Kalau mood board itu lebih spesifik, misalnya
kalau saya kan kontennya fotografi gitu ya. Jadi bikin foto yang lingkaran gitu, lingkaran-lingkaran itu kan dibikinnya pakai lampu ya. Jadi pakai lampunya seperti apa harus detail. Coba di zoom Kang. Nah kayak gini. Kalau bikin konten lampu kayak gini, pakai lampu kayak gini. Terus ke bawah lagi nih, ada wardrobe tuh. Jadi misalnya opsi 1 saya bakal pakai baju kayak gini, opsi 2 bakal pakai baju kayak gini. Ini lebih details lagi. Biasanya klien yang minta sih, misalnya ada brand Bukalapak, nggak mungkin dong pakai baju warna oranye baju Shopee gitu. Jadi biasanya harus sesuai kayak misalnya teman-teman mau bikin konten-konten yang simple deh, ya harus dipikirkan juga gitu. Nanti bakal pakai baju seperti apa gitu. Next. Nah selanjutnya ada storyboard. Kalau ini lebih spesifik lagi, coba di zoom. Ini ada detiknya, misalnya dari detik 0 sampai detik 13 apa gitu ya gambarnya, terus naskahnya apa. Jadi biasanya ini cuplikannya itu digambar sama teman-teman yang kerja di desain grafis atau pekerja-pekerja yang di dunia ini gitu, di dunia kreatif gitu. Biasanya mereka bikin gambaran, cuplikannya seperti apa, naskahnya seperti apa kayak gitu. Jadi ini biasanya lebih profesional, biasanya dipakai untuk pembuatan film. Dan pertama kali itu dikenalin oleh Walt Disney Pictures di awal era tahun 1930-an. Makanya biasanya si storyboard ini digunakan dalam pembuatan film atau iklan. Kan kalau bikin iklan atau bikin film itu kan banyak ya timnya. Ada yang video, ada yang bikin skrip, ada artisnya, ada apanya. Nah semuanya itu harus tahu gitu. Makanya nggak mungkin dong kita ngasih tahu satu-satu bakal gini nggak akan paham. Makanya ada yang istilahnya storyboard biar semua orang tuh sama satu pedoman gitu. Semua orang tahu oh bakal kayak gini nanti videonya gitu. Nah, di sini ada beberapa teknik pengambilan video ya. Kalau teman-teman bikin konten jangan cuma diem aja. Jadi kalau misalnya selama ini gitu ya, saya dari zaman awal bikin konten semuanya pakai handphone kok, nggak pakai kamera, pakai handphone aja tapi bisa jadi sebuah konten. Tapi cara ngambilnya yang harus bagus, nggak cuma diem aja, handphonenya bisa aja sambil di track in tuh kayak dimajuin handphonenya atau track out dimundurin dikit, atau enggak di sini ada juga dash still atau dash angle, itu adalah ngambil di zoom sambil diputer. Kalau teman-teman perhatiin gitu ya, orang-orang kalau nge-shoot konten ada yang diputer-puter kameranya gitu, itu adalah teknik-teknik sebenarnya. Terus juga ada parallax gitu ya, atau orbit. Kalau orbit biasanya ngelilingin objek. Biasanya kalau ngelilingin objek kayak teman-teman nih punya jualan, punya produk nih, mau bisnis gitu. Terus pengen nunjukin packagingnya dari depan sampai komposisi, kadang diputerin tuh bisa gitu menggunakan teknik-teknik ini. Next. Nah, terus juga teman-teman juga bisa pilih software yang sesuai. Kalau di sini saya bakal ngajarin ngeditnya pakai handphone aja gitu. Dari mulai nge-shoot sampai ngeditnya juga pakai handphone. Nah, di sini sebelum teman-teman edit video, teman-teman harus juga mempertimbangkan aplikasi yang oke, yang gratis gitu. Nah, semua di sini yang 4 ini tuh gratis semua nih, nggak bayar. Bisa teman-teman download di App Store atau Play Store. Ada VN, tuh ada juga InShot, ada KineMaster atau CapCut. Mungkin ada yang asing nggak sama aplikasi ini? Capcut ya. Ditulisnya Capcut yang paling kanan gitu. Ada yang pernah pakai nggak antara 4 ini? Oh, udah. Pakainya apa? Oh, jeduk biar ada kedip-kedip gitu ya. Pakai apa? Pakai Capcut. Oke, nah itu adalah aplikasi-aplikasi yang bisa teman-teman manfaatkan nih buat ngedit-ngedit video gratis gitu ya, bisa diinstal di handphone juga, jadi nggak perlu ribet gitu. Coba next Kang. Nah, di sini aku bakal ngajarin gimana cara ngedit yang simple banget. Ini next aja. Nah, untuk editing nih, prosesnya tuh sebenarnya simple banget nih, mulai dari import video. Import tuh kayak masukin video dari galeri nih ke aplikasinya. Terus teman-teman setting nih rasionya, misalnya ukurannya mau ukuran 9:16 atau ukuran Instagram kayak gitu. Terus split and cut atau enggak ngepotong deh. Kadang kan video ada yang nggak penting, bisa teman-teman gunting, bisa teman-teman buang gitu. Terus bisa input transisinya mau gimana, bisa masukin voice over atau suara gitu. Terus juga musik sama teks. Udah itu ekspor videonya ke handphone dari aplikasi, ibaratnya dijahit jadi sebuah video dan akan tersave ke handphone teman-teman gitu. Ibaratnya kayak gitu kalau ekspor video. Next. Nah, ini masih sama yang tadi. Next aja, kita lewat. Nah,
Import video tuh kalau teman-teman buka aplikasinya apapun itu pasti sama aja sih. Pasti klik dulu yang new project gitu. Jadi project baru tuh di situ tuh, tinggal diklik aja. Nah, next setelah itu teman-teman pilih nih 2 video, misalnya bukan 2 video ya, beberapa video yang mau teman-teman pilih gitu. Misalnya ada beberapa cuplikan potongan-potongan video, tinggal diklik aja. Nanti bakal ada centang birunya gitu tuh di checklist, misalnya mau video mana. Kalau pilihnya 2, nanti bakal muncul seperti gambar yang paling kanan itu tuh, ada dua patahan video. Kalau teman-teman pilihnya 5 ya, pasti bakal jadi 5 gitu. Itu istilah import. Terus next. Di sini teman-teman bisa setting rasionya gitu, ukurannya. Coba yang paling kiri dulu di zoom. Nah, di sini kalau teman-teman klik yang original yang paling atas tengah itu bakal muncul nih beberapa ukuran. Kalau teman-teman mau posting di YouTube, pilih yang gambar YouTube itu tuh, logo YouTube. Kalau pengen diposting di TikTok, ukurannya ukuran TikTok gitu. Nah, kalau teman-teman diubah ukuran yang gak sesuai sama videonya, misalnya ukurannya itu pilih yang 1:1, kan pasti ukuran video aslinya tuh gak sesuai sama yang teman-teman pilih ya, itu pasti harus di crop dulu nih si videonya. Makanya kalau di yang gambar tengah ini coba di zoom out, ada pinggirannya tuh yang ngeblur itu karena nggak sesuai ukurannya, jadi ada kosongnya. Nah, biasanya kalau yang kosongnya ini bisa teman-teman akalin dengan nge-crop biar videonya tuh jadi ukurannya sama gitu dengan yang teman-teman pilih gitu. Ini yang paling kanan. Nah, di fiturnya tuh crop tuh yang ada logo crop, itu bisa ngebikin videonya itu sesuai dengan ukuran yang teman-teman pilih. Next. Nah, ini ibaratnya ngegunting videonya gitu. Misalnya teman-teman bikin video ujungnya tuh ada yang nggak bagus ya, bisa digunting. Nah, tinggal ngeklik yang angka split tuh yang ada logo gunting, tinggal dipotong. Nah, misalnya garisnya kan di situ yang putih, tinggal klik split, otomatis videonya bakal robek, bakal kebagi 2 gitu. Nah, atau bisa juga diakalin ngeklik videonya, terus yang panah kanan dan panah kiri ini bisa ditarik-tarik gitu. Itu adalah sama aja untuk narik-narik biar si videonya ini jadi lebih sempit, atau pengen jadi dipotong ke arah segimana gitu, bisa ditarik juga. Atau juga bisa dengan cara ngeklik trim. Nah, trim ini juga sama aja kayak tampilan yang di tadi, cuma kalau saya biasanya menggunakan yang di tengah tuh. Kalau yang di tengah itu dia lebih simpel aja, pas diklik videonya tinggal ditarik-tarik aja si panah-panahnya untuk membuang atau enggak ngegeser biar videonya lebih sempit aja. Misalnya pengennya yang bagian mananya aja, tinggal menggunakan itu. Next, Kang. Nah, terus juga kadang videonya kalau misalnya perpindahannya kasar kan nggak enak dilihat ya. Makanya di sini ada transisi, itu juga ada di bawah tuh. Nah, ketika logo plusnya ini diklik, dia bakal muncul beberapa pilihan kayak gitu tuh, ada di soft, ada blur. Jadi itu tuh transisi itu adalah perpindahan antar video pertama sama video kedua tuh, jadi nggak langsung tek gitu, nggak langsung berubah, tapi misalnya ada ngeblurnya dulu gitu, atau mungkin ada apa ya gitu ya. Jadi kayak biar halus aja mindahnya gitu. Nanti ketika teman-teman pilih di soft bakal muncul seperti yang paling kanan yang awalnya logonya plus bakal berubah jadi logonya yang transisinya gitu tuh, kayak gitu. Ngerti lah ya kalau masih ada anak muda. Ini biasanya saya ngajarin ke teman-teman UMKM ini, ibu-ibu bapak-bapak yang masih belum ngerti nih caranya jualan, caranya bikin konten di sosial media. Next. Nah, selanjutnya ada durasi. Durasi ini teman-teman bisa atur ketika videonya pengen jadi cepetin atau ngelambatin atau full cepet. Kan kadang suka ada bikin video yang dicepetin gitu ya, atau enggak dari lambat ke cepet ke lambat. Nah, semuanya ada di durasi, di speed. Tuh kalau dilihat di toolbarnya dia logonya, coba di zoom, Kang. Nah, logonya tuh yang ada kayak lingkaran, ada jarumnya, itu speed. Tinggal diklik itu aja, teman-teman bisa atur nih mau cepat atau lambat atau mau kayak gimana gitu. Next, Kang. Nah, selanjutnya ada filter dan adjust. Jadi nggak cuma foto doang yang diedit gitu ya, tapi video juga bisa diedit pakai filter. Nggak cuma foto aja yang jadi glowing, tapi video juga bisa dibuat jadi lebih bagus gitu warnanya. Nah, teman-teman tinggal klik aja nih, coba di zoom yang ada 3 roda itu lingkaran. Nah, itu adalah filter. Jadi filter ini bisa nambahin kayak ibaratnya color grading atau enggak warnanya. Misalnya warna videonya kurang hijau daunnya gitu, bisa diubah jadi lebih hijau, bisa. Ini ada nih beberapa filter-filter gratis bawaan dari aplikasi. Nah, cuma saran dari saya jangan dibuat 100 intensity-nya tuh. Itu kan intensity kan 100 ya. Itu malah berlebihan, kayak nggak natural
videonya, makanya biasanya digeser aja, dibuat lebih apa ya, lebih soft aja, misalnya dibuat ke angka 30 atau 50, jadi nggak terlalu berlebihan untuk si filternya. Sementara kalau edges itu untuk ngatur kayak brightness-nya, ngatur suhunya pengen dibuat lebih dingin, ngatur saturation-nya kayak gitu-gitu. Itu bisa dipilih dari situ juga. Next. Nah, selanjutnya ada FX. Bukan efek ya, tapi FX itu adalah apa ya? Kayak gerakan, misalnya teman-teman bikin konten tiba-tiba ada yang ngegoyang gitu videonya. Atau enggak misalnya kalau bikin konten foto nih, ada suara cekrek terus dia gambarnya ada goyangnya. Mungkin yang sering bikin video jedak-jeduk pasti ya udah tahu ya ada efek yang bener-bener gerak gitu ya. Iya nggak sih? Gitu. Jadi efek itu kayak gitulah. Dia bisa nambahin gerakan-gerakan di dalam videonya. Next. Nah, terus selanjutnya ada import musik. Nah, kalau teman-teman klik import musik, di sini ada 3 pilihan nih. Ada musik, ada sound effect, sama ada record. Bedanya apa sih gitu? Kalau musik, teman-teman masukin musik gitu, jadi back sound, jadi latar musik yang nanti bakal ngisi si videonya gitu. Itu tinggal dipilih aja. Atau kalau misalnya belum ada musiknya, teman-teman bisa import dari galeri musiknya teman-teman yang ada di handphone gitu. Terus yang sound effect. Kalau sound effect itu kayak ada suara petir, ada suara kentut, ada suara orang ketawa gitu. Itu adalah sound effect. Jadi kayak efek-efek yang misalnya ada suara anak kecil ketawa, ada suara uang kring gitu-gitu. Itu semuanya ada di sound effect. Kalau yang record adalah ngerekam suara teman-teman, kayak ngerekam secara langsung. Kalau teman-teman perhatiin sekarang udah banyak banget orang-orang yang bikin kontennya itu pakai suara mereka gitu, diisi suara mereka. Kayak misalnya tadi gitu, misalnya contohnya bikin sebuah konten masak gitu, ngejelasin nih, hari ini aku bakal bikin ini kayak gini, itu semuanya ngerekam suara sendiri gitu, ngerekam dari si icon record itu gitu. Nah, udah next aja, Kang. Nah, ada export video, ini tuh tahap terakhir banget. Ketika udah beres nih, teman-teman tinggal pilih yang di ujung kanan atas tuh ada logo panah ke atas tuh. Itu tinggal nge-export. Jadi videonya itu ibaratnya udah siap, udah jadi, udah dijahit gitu. Tinggal dijahit, udah disusun, tinggal dijahit dan akhirnya jadi. Jadi sebuah video yang utuh gitu, yang tadinya terpisah-pisah videonya akhirnya tergabung menjadi satu video yang utuh gitu. Next aja, Kang. Nah, ini contoh konten, bisa di-play nggak, Kang? Ini yang nggak diedit dulu deh. Oh, suaranya nggak muncul ya? Pokoknya kalau nggak diedit itu cuma one take doang, satu kali take doang, tanpa background musik, tanpa isi suara dari kita, tanpa filter, tanpa apapun. Bener-bener ya udah satu patahan video doang. Ya udah nggak menarik gitu. Kayak fotoin dia udah gitu kan. Ini ceritanya foto pakai kamera depan gitu. Kamera depan dari handphone yang katanya udah canggih banget di kamera depannya. Nah, coba kalau yang udah diedit nih. Tuh pakai voice over ya, diisi suara. Aduh. Tuh, jadi kayak ceritanya mirip-miripin gitu ya. Challenge gitu. Nah, itu semuanya diisi pakai suara kan, pakai suara saya gitu, diisi suara, pakai filter, pakai teks gitu ya. Udah, next, Kang. Nah, jadi akan lebih menarik gitu dibandingkan videonya itu nggak diedit gitu. Next. Susah ya. Nah, selanjutnya adalah voice over. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah nggak asing sama voice over atau mungkin baru denger. Udah biasa ya. Voice over udah biasa. Nah, itu voice over itu adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan suara latar atau back sound yang tadi aku jelasin nih, yang diisi melalui record tadi, itu adalah voice over gitu. Biasanya digunakan pada film, animasi, sampai iklan. Nah, si pelakunya itu disebut sebagai artis voice over atau dubber. Kalau di film, mungkin teman-teman kalau nonton sinetron gitu ya, tiba-tiba ada orang ibu-ibu yang matanya itu kayak ngeliatin gitu, terus ada suara hati gitu. Dia orangnya kayak gini, itu kan pakai voice over ya, pakai suara hati yang memang itu diisi suaranya gitu. Itu adalah voice over.
kalau di animasi ya udah misalnya Upin Ipin deh atau enggak SpongeBob gitu. Itu kan diisi juga sama suara gitu ya. Terus juga iklan kadang ada gitu. Misalnya tampilannya sprite gitu kayak sprite apa gitu kan disebutin itu voice over juga gitu sama. Nah, yang harus teman-teman perhatiin adalah intonasi nih biar lebih menarik dan lebih diperhatikan sama orang lain gitu. Terus juga selain informasi yang teman-teman sampaikan di voice over, harus juga nih rasanya, emosinya juga harus tersampaikan biar maksudnya itu tercapai gitu. Jadi nggak cuma isi doang suara yang ya udah gitu, tapi ternyata harus ada yang bisa teman-teman perhatikan gitu, untuk intonasinya biar orang lain tuh ngerti rasa dan emosi yang teman-teman sampaikan seperti apa. Terus juga artikulasi gitu, pelafalannya yang jelas, jangan kayak kumur-kumur kayak gitu. Ngerti gak sih, kayak nggak ngerti kan maksudnya apa gitu. Tapi kalau jelas artikulasi a i u e o nya itu akan lebih kena ke orang yang nonton atau yang dengerin. Terus juga ada speed nih, kecepatan ngomong dan tempo juga perlu diperhatikan gitu. Kadang ada orang yang ngomongnya tuh lambat banget, bisa dicepetin. Atau mungkin saya tipe orang yang ngomongnya agak cepet, bisa dilambatin gitu. Itu harus diatur sih. Kalau misalnya sering-sering juga teman-teman bisa terbiasa dengan speed ini gitu. Next. Nah, kenapa sih voice over tuh penting banget gitu? Karena ini bisa merepresentasikan your brains atau kayak apa ya? Kayak diri teman-teman sendiri. Karakternya seperti apa? Kayak tadi kan personal branding nih. Saya orangnya pengen dikenal sebagai seorang ini. Ya udah, teman-teman bisa dengan voice over ini bisa ketahuan nih apakah orangnya ini cheerful atau orangnya ini jutek. Itu semuanya bakal ketahuan dari si voice over ini. Terus juga bisa mengkomunikasikan your business value lebih efektif. Kayak misalnya ketika teman-teman menggunakan voice over yang tadinya bikin kontennya nggak ada suaranya, orang-orang cuma nonton doang kan kayak bosen. Tapi kalau pakai voice over itu akan lebih jelas lagi detailsnya seperti apa gitu, dijelaskan melalui suara gitu kan. Terus juga bisa membangun customer relationship, artinya ketika teman-teman menggunakan voice over, orang-orang ngerasa dekat aja ketika nonton. Oh, dia kayak ngerasa relate sama konten saya, atau mungkin relate dengan kehidupan saya dan ngerasa kayak dekat aja sama orangnya yang bikin konten gitu. Next. Nah, ada 3 level of speaking gitu ya. Kalau teman-teman nanti bikin konten tuh bisa bikin 3 pilihan nih. Yang pertama ada daily, broadcasting, sama selling. Bedanya apa sih gitu? Kalau daily itu kayak sehari-hari teman-teman aja, kayak sehari-hari teman-teman ngomong sama temennya gitu. Itu adalah daily. Ini tuh lebih natural kalau daily itu. Nah, selanjutnya kita lompat ke paling bawah, ada selling. Selling itu lebih proaktif, lebih ekstrim, lebih maksimum, menggunakan nada-nada yang memang dia tone-nya yang di atas gitu. Nada-nada yang tinggi. Misalnya kalau teman-teman lihat di Ria Busana deh, Ria Busana tiba-tiba kan suka ada ayo masuk bu 10.003 gitu kan. Itu kan mereka teriak-teriak, mereka tuh selling banget kan, dan menggunakan nada-nada yang maksimum. Kalau mereka ngomong bisik-bisik kan orang lain gak denger gitu. Jadi itu adalah selling gitu. Selanjutnya ada broadcasting. Itu ketika teman-teman bisa memadukan antara si daily sama si selling itu. Kayak tadi misalnya konten-konten yang sering dibuat sama saya adalah menggunakan broadcasting gitu, karena ketika selling banget kan juga orang lain males ya, jualan banget orang ini gitu. Kalau daily juga mungkin lebih seru, lebih bagus, cuma kadang kan suka ada brand-brand yang memang pengen pengen ikut nebeng jualan deh gitu, ibaratnya gitu. Kayak tadi misalnya Vivo kan awalnya kan kayak tips mau bikin foto gitu ya, tips foto pakai handphone karena kamera ini bla 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 bla. Di ujungnya menggunakan nada tinggi nih karena Vivo ini memiliki bla 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 gitu. Jadi broadcasting ini bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman bikin konten gitu, karena nggak terlalu jualan banget dan nggak terlalu biasa banget kayak keseharian teman-teman. Jadi kayak lebih profesional aja ketika teman-teman menggunakan si broadcasting ini. Nah, selanjutnya brand voice itu adalah unique voice dan personality teman-teman dipadukan dengan apa yang ingin teman-teman tunjukkan ke orang lain gitu. Ibaratnya kayak brand voice tiap orang tuh beda-beda ya. Ada yang pengen dikenal sebagai aku mah orangnya pengen kelihatan baik gitu, nggak mau kelihatan jutek, ya udah dibuat seperti itu biar brand voice-nya tuh jadi seperti itu gitu. Itu ada penjelasannya di situ. Next aja Kang. Nah, terus audiensnya itu siapa juga harus diperhatikan, karena ketika audiens teman-teman misalnya yang nontonnya itu kebanyakannya ibu-ibu gitu ya, pasti bahasa yang digunakan pasti harus sesuai dong. Gak mungkin pakai misalnya lo gue gitu ke ibu-ibu kan, gak mungkin ya.
Tapi kalau misalnya kontennya anak muda pasti bisa kayak ya udah gitu menggunakan bahasa-bahasa yang lebih santai gitu. Mana ini belum muncul Kang. Nah, jadi gaya komunikasi teman-teman juga harus sesuai dengan target. Ini kan pelanggan ya, maksudnya pelanggan ini kalau di bisnis juga biasanya digunakan di bisnis, cuma kalau di konten juga sama. Jadi target audiensnya nanti tuh siapa bakal disesuaikan sama yang cara teman-teman ngomong. Kalau kontennya itu seputar apa ya? Misalnya hal-hal yang lebih seru, misalnya vlog deh. Kalau vlog kan pasti targetnya anak-anak muda gitu ya. Jadi cara ngomongnya pun harus lebih asik dibandingkan ketika teman-teman jelasin tentang edukasi gitu. Kalau konten edukasi kan pasti harus lebih kelihatan intelek, harus kelihatan lebih pintar, harus kelihatan berwibawa atau lebih serius kayak gitu. Jadi cara teman ngomong pun bisa disesuaikan sama konten yang bakal teman-teman buat nantinya gitu. Next. Nah, ini cara untuk maksimalin teman-teman dalam bikin video nih. Yang pertama, bersihin dulu lensanya gitu. Kadang kan ketika teman-teman simpan handphone gitu ya, siapa tahu kan di meja ada sausnya nempel di lensa gitu. Pas dilihat kok kamera aku kok ngeblur gitu, padahal itu ada saus atau ada kecap yang nempel di lensanya. Jangan lupa dibersihin dulu gitu. Terus juga lakukan pengaturan manual gitu. Jangan kadang ya udah bawa handphone aja, padahal di handphone itu tuh bisa diotak-atik, bisa diatur si kameranya itu bisa lebih bagus gitu. Terus juga kalau teman-teman tremor atau tangannya gampang goyang, bisa menggunakan stabilizer atau tripod juga. Terus juga kalau aku biasanya susun videonya dulu, diisi suaranya, baru nanti videonya ngikutin suara kita. Kan kadang ada orang yang videonya udah jadi baru kita ngomong nih, ngeliatin videonya. Hari ini aku bakal gini ngeliat video, kadang lupa kan. Aduh tadi ngomong apa, ada yang salah gitu. Makanya kalau aku biasanya isi suaranya dulu, baca dari storyline yang teks udah dibuat, nanti baru videonya ngikutin suara gitu. Lebih cepat dan lebih mudah bikinnya. Terus juga tambahin musik-musik yang lagi ngetren sekarang dengan volume sedang nih, biar nanti suaranya nggak ketimpa sama back sound gitu. Kadang kan ada musik-musik yang jedak-jeduk kan terlalu tinggi gitu ya, jedak-jeduk lagi cina. Jadi kan kalau musiknya terlalu rame, nanti suaranya nggak kedengeran maksud penjelasan kita di voice overnya gitu. Itu harus diatur juga. Terus coba tools-tools yang berbeda di aplikasi editing. Misalnya tadi awalnya transisinya kayak gini, kedepannya berubah nih transisinya biar nggak bosen gitu. Terus juga taste setiap orang tuh beda-beda nih, maka hasil editan saya dengan teman-teman pasti beda. Walaupun misalnya sama nih, bahan videonya sama persis, misalnya dikasih yang sama, tapi hasil editan saya sama editan yang tadi jedak-jeduk pasti beda. Mungkin yang jedak-jeduk pasti hasilnya yang banyak kelap-kelipnya gitu, pasti beda-beda. Jadi tiap orang pasti punya taste yang beda-beda. Makanya jangan bilang oh video kamu jelek, video gue lebih bagus, jangan. Tapi ya udah, karena kan tiap orang kan punya rasa masing-masing gitu, seleranya masing-masing gitu. Next. Nah, gimana caranya jadi content creator yang keren gitu ya? Yang pertama, jadi diri sendiri itu adalah keharusan. Harus jadi diri sendiri gitu, jangan jadi orang lain. Jangan aku pengen kayak dia nantinya, jangan. Kan teman-teman juga punya punya personal branding masing-masing. Jadi ya udah, jadi diri sendiri aja gitu. Terus temukan kepribadian teman-teman dan kasih tahu ke mereka nih, saya tuh orangnya kayak gini gitu. Kasih tahu ke dunia gitu kalau saya itu adalah orang yang friendly gitu misalnya, kayak gitu. Terus juga lakukan apa yang membuat teman-teman seneng gitu. Karena kalau bikin konten yang terpaksa, aduh aku nggak suka gitu, kedepannya akan tidak berjalan dengan lancar gitu. Makanya lakukan apa yang teman-teman senang, yang bikin teman-teman bahagia, yang bikin teman-teman happy gitu. Contohnya tadi misalnya suka main game, ya udah bikin konten tentang game gitu juga boleh gitu. Terus juga bikin konten yang bermanfaat sampai hingga orang lain tuh suka gitu ya. Jadi kayak game juga tadi kan ada manfaatnya buat orang lain yang misalnya nggak tahu beberapa tools di games tersebut, jadi tahu kayak gitu. Terus juga informatif, harus informatif. Hard selling juga boleh. Hard selling itu kayak tadi kayak kelihatan jualan banget, misalnya kelihatan kayak nawarin produk gitu, itu boleh juga, kenapa enggak gitu ya. Terus ngikutin tren, harus bercerita adalah kuncinya. Jadi kalau ketika kita bikin konten, jangan kelihatan baca teks, tapi isi voice overnya dengan ya udah gitu, kayak kita cerita aja ke temen gitu, cara berceritanya, cara bikin kontennya. Terus juga konten yang baik adalah konten yang membangun keinginan. Jadi ketika orang lain abis nonton konten teman-teman, misalnya nge-review seblak misalnya ya di daerah sini, ya ketika orang lain nonton pasti aduh jadi pengen seblak deh gitu. Itu adalah
keberhasilan teman-teman berarti. Jadi ketika orang-orang pas abis nonton video teman-teman mereka pengen gitu, pengen beli atau jadi tertarik, itu adalah keberhasilan seorang content creator karena berhasil membangun keinginan orang lain gitu. Next. Sudah nggak kerasa ya, aduh ngos-ngosan banget gitu. Ini ngejar waktu sebenarnya karena pasti lebih banyak diskusinya dibandingkan materinya gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan gitu. Oke, yang selanjutnya adalah tanya jawab. Mungkin ada dari santriwan dan santriwati yang ingin menanyakan kepada Kak Rio. Ada 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Cindy, gak boleh Cindy. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Cindy. Izin bertanya, faktor apa saja yang bisa memengaruhi personal branding? Terima kasih. Cek. Langsung dijawab ya. Faktor yang mempengaruhi personal branding adalah tadi pesan disebutin ya atau enggak ya? Oh enggak. Kalau enggak faktor-faktornya itu yang pertama kamu harus tahu dulu diri sendiri yang tadi kan. Itu adalah faktor dulu. Faktor pertama, kamu harus tahu dulu diri kamu sendiri. Kamu ingin dikenal seperti apa? Kamu ingin maksudnya pengen diketahui orang tuh aku adalah seorang ini atau enggak aku adalah seorang santri gitu ya misalnya. Personal brandingnya misalnya namanya tadi siapa? Cindy. Oke, misalnya Cindy pengen dikenal sebagai seorang santri lulusan pesantren. Oke, misalnya lulusan pesantren, terus juga sukanya masak, bisa nyanyi juga, terus juga aktif organisasi, misalnya. Itu adalah personal branding yang ingin Cindy tunjukin ke orang gitu. Nah, faktornya berarti tadi yang pertama harus tahu dulu, oh aku tuh sukanya ini. Yang kedua, kamu harus nunjukin itu di platform apa aja, misalnya ketika keseharian kamu di dunia nyata kamu harus nunjukin. Kalau misalnya ada botram gitu ya, masak-masak, aku yang masak aja deh karena aku jago masak gitu. Jadi ketika orang lain nanti misalnya lulus dari pesantren udah tahu, oh Cindy itu yang waktu itu masak-masak ya, dia masakannya enak banget, terus suaranya teh bagus gitu, terus dia aktif banget organisasinya gitu. Jadi itu adalah yang bisa kamu bangun di dunia nyata sama di lingkungan teman-teman kamu, dan juga bisa juga dibangun di sosial media. Kalau di sosial media mungkin kamu nunjukin hasil masakan kamu walaupun mereka nggak tahu rasanya enak atau enggak gitu. Tapi kan dengan kamu sering posting makanan berarti mereka tahu kamu bisa masak. Atau mungkin kamu kalau suara kamu bagus mungkin bisa bikin cover atau mungkin nyanyi nasyid atau apapun itu. Terus kalau misalnya aktif organisasi, kamu bisa nunjukin nih ikutan apa aja. Terus kamu prestasinya apa aja di organisasi tersebut, atau nggak mungkin jabatannya apa. Kalau nggak ada event, misalnya event kayak gini, ketua panitianya kan difotong, mungkin kamu posting, itu kan bikin orang lain jadi tahu juga nih. Walaupun mereka nggak kenal kamu secara pribadi, secara langsung, tapi secara nggak langsung orang-orang di sosial media itu jadi tahu Cindy itu orangnya seperti apa, sama persis dengan di dunia nyata gitu. Jadi orang yang kenal kamu di dunia nyata sama yang di sosial media itu sama gitu. Cindy seorang ini dan ini gitu. Itu adalah yang bisa kamu lakukan dan faktor penting untuk membangun personal branding gitu. Segitu sih. Semoga menjawab ya. Perkenalkan, nama saya Apina Sugianti. Izin bertanya Kak. Apina. Enggak. Kan Kak, konten kreator itu berarti dipandang banyak orang, dikenal banyak orang. Nah, pertanyaan tuh gimana caranya konten kita itu bisa diterima banyak orang, terus dapat feedback yang baik. Kan banyak juga tuh konten-konten yang baik tapi dapat tanggapan atau feedbacknya kurang baik, itu gimana?
Oke, Apina ya namanya. Ya, jadi sebenarnya kamu bikin konten tuh coba dulu aja, kan kita nggak tahu feedbacknya baik atau enggak ya. Jadi coba bikin dulu aja selagi menurut kamu itu adalah hal yang baik dan tidak melanggar norma gitu ya. Bikin aja, karena pasti ada aja sih orang yang mikir, ih ngapain sih misalnya bikin konten-konten pamer harta gitu ya. Mungkin bagi sebagian orang itu adalah sebuah motivasi gitu. Bagi sebagian mungkin niat dari si pembuat kontennya adalah motivasi buat orang, biar orang lain tuh bisa kayak saya atau mungkin lebih dari saya misalnya. Tapi kadang ada pandangan orang yang dia mah pamer, orangnya ria gitu. Itu kan hal yang tidak baik bagi sebagian orang. Tapi balik lagi, ketika niat kamu itu bukan untuk itu, ya nggak apa-apa. Karena kan kamu nggak bisa bikin semua orang suka sama kamu gitu. Jadi kamu tetap bikin konten atau bikin karya ke orang-orang yang suka sama kamu. Misalnya followers kamu tuh 100 orang nih, terus 80 deh, 90 orang tuh nggak suka, cuma 10 orang yang suka dengan konten kamu. Ya udah, kamu terus bikin konten untuk yang 10 orang ini aja. Jadi jangan hiraukan orang-orang yang nggak suka sama kamu yang 90 orang ini. Jadi terus aja gas untuk orang-orang yang 10 orang ini, karena ketika kamu rasa itu baik dan menurut kamu itu tidak melanggar aturan, nanti orang-orang yang 90 orang ini pun ngerasa, oh dia ternyata maksudnya tuh ini, maksudnya tuh baik loh gitu. Nanti mereka akan dengan sendirinya support konten kamu, dan akhirnya yang tadinya nggak sukanya 90 jadi berkurang jadi cuma 50. Jadi ketika kamu rasa itu baik, jangan takut untuk menjadi tidak baik gitu. Karena kamu juga bisa tanya ke teman-teman sekitar juga, bisa tanya ke lingkungan kamu, kira-kira kalau konten ini kalau aku posting gimana ya, baik nggak ya? Kamu bisa juga untuk konsultasi dulu ke teman sebelum posting. Karena ketika menurut kamu baik, menurut orang lain, teman-teman kamu juga baik, ya udah. Nggak, ketika ada yang ngerasa nggak baik, ya paling cuma segelintir orang doang yang ngerasa nggak baik ya. Karena kan sekarang juga netizen udah cerdas ya, udah tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang patut dicontoh, mana yang nggak patut dicontoh. Jadi ya udah, selagi itu baik buat kamu, lakukan dan bikin aja konten yang sesuai dengan kamu, yang kamu suka gitu. Karena konten creator itu nggak semuanya tuh disukain sama orang sih. Kayak misalnya konten aku kan lebih ke tips pakai handphone gitu fotonya. Ada orang-orang yang nggak suka, kayak misalnya orang-orang yang ngerasa itu adalah hal yang terlalu mudah, yang terlalu simple gitu. Tapi kan bagi sebagian orang yang nggak paham foto pakai handphone kan itu adalah ilmu ya gitu. Tapi buat orang-orang yang tahu, ih apa sih kayak konten kayak gitu doang, nggak perlu dibikin konten, nggak penting gitu. Nah itu ada aja sih orang-orang yang kayak gitu. Tapi ya balik lagi, kamu segmennya atau pasarnya itu untuk orang yang mana nih? Kalau aku pribadi sih menekankan aku kontennya untuk orang-orang yang mau belajar foto pakai handphone. Jadi makanya ilmu-ilmu yang di-share pun lebih simpel, lebih ringan gitu, dibandingkan mungkin kalau teman-teman fotografer yang lain bahasnya tuh lebih kayak lebih dalam gitu ya, kayak misalnya bahas tentang ISO, bahas tentang exposure, yang ilmu-ilmu fotografi banget. Itu kan mungkin segmennya orang-orang yang suka foto juga, yang memang udah memahami di bidang itu. Jadi makanya balik lagi, kalau kamu ngerasa konten itu bermanfaat, punya value, ada apanya ya, ada ilmu yang bisa orang lain dapetin dari konten kamu, ya kenapa enggak, dan kenapa harus ngerasa nggak baik gitu. Gitu sih Awina. Semoga menjawab. Pengen ikhwannya dong, biar gantian. Baik, bismillah, izin bertanya. Kan itu ada bekerja sama dengan brand besar. Nah, untuk membuat kerjasama atau kolaborasi dengan brand-brand tertentu itu, apakah kita yang harus bisa menarik mereka atau ada kontrak tertentu yang bisa kita lakukan? Terima kasih. Namanya tadi siapa namanya? Doni. Oke. Ini yang banyak lain orang tanyain sebenarnya, karena kadang bingung ya gimana sih bisa kerjasama sama mereka ini gitu. Nah, caranya dengan, karena kalau saya pribadi nggak pernah ngajuin atau nggak pernah ngajak kerja sama mereka, tapi mereka yang datang. Nah, gimana caranya ngedatengin mereka ini biar ngontakin kita nih? Caranya tadi dengan konten-konten yang bermanfaat tadi. Misalnya dengan konten-konten bermanfaat kan followers kamu lama-lama akan nambah,
akan banyak pengikutnya, akan banyak ada orang yang support gitu. Nah dari situ nanti apalagi kalau kita bikin konten yang ada yang viral nih kontennya, ada yang banyak yang nonton, misalnya yang nontonnya biasanya cuma 1.000 orang, tiba-tiba yang nonton jadi 100.000 orang gitu. Nah dari 100.000 orang ini kan mungkin ada di dalamnya tuh ada yang bagian marketing dari brand jadi ID atau yang kerja di situ, terus tiba-tiba ngelihat lewat nih, oh kita lagi butuh orang buat naikin brand kita nih misalnya, ke dia aja karena dia kontennya bagus, dia voice overnya bagus, pengawasan kontennya bagus, kontennya fotografi nih masuk nih sama brand handphone kita Vivo misalnya. Itu biasanya kita yang bikin kontennya itu gitu. Makanya kalau aku pribadi setiap bulannya itu harus punya misalnya minimal posting 10 konten gitu. Kan dari 10 konten ini kan kita nggak tahu ya mana yang akan nyangkut, mana yang akan dilihat sama misalnya sama marketingnya perusahaan apa gitu kan, kita nggak pernah tahu karena mereka pun kan menggunakan sosial media kadang, dan mereka pun butuh gitu, mereka butuh itu tiap bulannya pasti ada yang namanya campaign apa atau promosi apa, ada budget untuk untuk bayar orang buat promosiin produk mereka. Nah, makanya biasanya mereka nyari dan ya udah mereka yang kontakin kita biasanya lewat DM atau enggak lewat WhatsApp gitu, tiba-tiba nanti nge DM, Kak boleh minta nomor WhatsAppnya enggak, segala macam. Biasanya mereka yang kontakin duluan, bukan kita yang cari mereka. Jadi gimana caranya buat biar mereka nyangkut ke kita, ya bikin konten yang bagus, kualitasnya oke, harus bagus, karena konten yang teman-teman buat juga akan menjadi cerminan ketika nanti brand tersebut kerja sama teman-teman. Jadi misalnya aku kalau kerja sama Doni, pasti kontennya bakal seperti ini bentuknya. Misalnya kontennya seputar otomotif misalnya. Terus nanti yang endorse-nya itu atau nggak yang ngajak kerja sama itu brand apa ya? Misalnya Yamaha apa ya? Yamaha Fiction misalnya. Nanti pasti kan kamu udah biasa menjelaskan tentang otomotif, pasti cara penyampaian kamu dengan nanti yang bakal kerjasama tuh udah kebayang. Oh nanti kalau kita kerja sama Doni, pasti dia bikin kontennya kayak gini gambarannya. Jadi makanya sosial media itu adalah portofolio teman-teman juga, gambaran di mana teman-teman bikin konten. Jadi mereka pun tahu nih kalau saya kerja sama dia, kontennya bakal seperti ini, bakal kayak gini, suaranya kayak gini, semuanya udah kebayang sama mereka. Jadi itu sih caranya. Aku selama ini pun gak pernah ngajak kerja sama duluan, kebanyakan mereka yang menghubungi gitu. Jadi biar dihubungi ya harus bikin karya yang bagus gitu. Sama aja kayak kita seorang pelukis atau mungkin seorang desainer, kan nggak mungkin kita yang hubungin klien kan, tapi mereka yang datang. Makanya kita sebisa mungkin bikin karya yang bagus, karya yang oke, yang disukai banyak orang, biar nanti orang lain yang datang ke kita, bukan kita yang nyamperin gitu. Gitu sih Doni. Satu orang lagi, laki-laki cina. Oke. Kalau nggak ada, boleh nggak saya mau review sosial media teman-teman 2 orang aja, satu Ikhwan, satu Akhwat. Pengen ngelihat gitu, maksudnya ya udah mulai merasa sesuai dengan hobinya, posting apa gitu. Misalnya kan mungkin ada yang posting tentang dakwah gitu ya. Coba buka Instagram, bebas sih punyanya apa gitu, dibuka aja. Atau mungkin punya YouTube gitu, atau punya TikTok. Ini nggak apa-apa Doni. Iyanya iya gitu. Oke. Oke.
Nah ini bionya udah oke ya, udah memberikan beberapa biodata founder, gymsos.id, terus check out all my content on. Oh itu beda lagi, itu apa tuh yang akun satunya lagi tuh akun apa? Oke, nah kayak gini, nah ini udah oke banget nih. Ini bedah buku ya, lebih bedah buku gitu nggak sih? Oke, kita lihat dulu akun Doninya, nih postingannya. Tuh, jadi suka. Nah, kadang kita dengan kita bikin apa ya, bikin konten-konten pun kayak gini tiba-tiba nanti ada apa ya, ada webinar atau ada event apa yang kita sebagai pembicaranya itu adalah bagian dari keberhasilan kita sebagai apa ya, membangun personal branding gitu. Jadi orang-orang udah tahu nih, berarti Doni Firdaus ini suka nulis, suka baca buku. Jadi makanya dengan kamu bikin event kayak gitu pun kan berarti berhasil gitu membangun itu. Coba di bawahnya lagi kontennya, oke, mau ke Turki gratis, itu oke, gambarnya kayak gitu. Dalamnya ada captionnya nggak? Captionnya tentang buku itu. Coba dibuka, bisa nggak? Nggak bisa ya. Oke, belum login, jadi nggak apa-apa. Nah gak masalah nih, kayak misalnya ada foto pribadinya gitu ya. Terus coba lagi tuh nunjukin tuh keaktifannya dia, ikut seminar, ngisi acara tentang apapun. Ini bagus banget. Tuh. Oke, udah mencerminkan kau. Jadi ketika ngeliat oh Doni Firda itu yang itu loh, yang foundernya Gymsos loh. Gitu. Ahwatnya dong, satu orang dong, nanti dikasih hadiah, serius deh. Masa sih? Nggak apa-apa kan, nggak ada salah benar. Alia yang mana Alia? Sambil nunggu ada yang nanya, ada yang mau nanya lagi nggak? Seputar karirnya atau seputar apa terserah. Siapa tahu ada yang penasaran gitu. Oh, dia punya akang. Nama aslinya siapa? Coba scroll. Oke, oh jadi lebih ke video ya. Reelsnya udah posting reels pernah nggak? Oh belum ada. Oke, coba boleh di play bisa nggak sih salah satu? Oh nggak bisa di play ya. Tapi yang playnya udah lumayan banyak tuh 1000 kan, yang itu 1000, yang itu 800, 2000 tuh. Jadi mungkin kan suka bikin video nih. Namanya saya Fikri ya. Kenapa namanya username si Kipin? Ada panggilnya Kipin. Terus King the different itu apa? Dari Google.
Ah gitu. Oke, terus bionya mana nih? Kosong. Oke, berarti ke depannya kalau pengen dikenal sebagai misalnya apa bisa dimasuk-masukin, nggak apa-apa, nggak usah ngerasa gimana-gimana gitu. Jadi kan ini portofolio juga. Maksudnya sosial media itu adalah portofolionya kamu gitu. Kalau mungkin sekarang di dunia pekerjaan udah tahu LinkedIn nggak? LinkedIn itu kan lebih ke apa ya, biodata teman-temannya. Begitupun dengan sosial media. Jadi ketika orang-orang lihat sosial media, oh dia tuh kayak gini nih ternyata gitu, suka bikin video, terus misalnya suka balap motor misalnya. Itu semuanya bisa teman-teman lihat. Itu melihat apa nih? Oke, coba lihat yang saya aja. Oh, mending TikTok kan mending Instagram ya. TikTok aja deh. Rio Garlio. Kalau teman-teman perhatikan kan kebanyakan foto, pose gitu kan. Jadi ya itu yang jadi apa ya? Yang jadi personal branding saya pribadi ya gitu. Coba jangan yang ini deh. Lihat yang ada yang viewernya banyak banget. Close dulu. Oh, nggak muncul ya? Yang di pin paling atas. Coba scroll aja. Misalnya yang viewernya banyak deh. Yang sampai sampai 1 juta. Jangan masih ada. Oh, misalnya itu tuh TikTok Award gitu ya. Nih, pas datang ke TikTok Award pun apa ya? Tuh, tetap aja kan ada yang komen transisinya kerasa kasar gitu. Kasar patut ditinggal. Jadi maksudnya ketika orang lain komen yang negatif pun ya udah nggak masalah gitu. Oh, lemot ya. Oke, tuh jadi ngasih tips-tips muter-muter handphone, gak ada suaranya ya. Loh, oke. Seret gitu. Jadi kayak gitu sih. Gitu, teman-teman, malu ya udah. Close. Nah, jadi apapun itu ketika teman-teman bikin konten harus sesuai dengan karakternya. Misalnya kayak diundang kemana, ya udah bikin tentang foto, tentang apa. Gitu. Jadi ketika teman-teman suka apa, ya udah semuanya dibikin konten sesuai dengan karakter teman-teman gitu. Ini lemot ya. Bang, edit pakai apa? Lokasi di mana gitu. Gak pernah dijawabin, udah biarin. Oke. Makanya ini mumpung di sini bisa nanya-nanya, langsung dijawab gitu. Itu kan gak pernah dijawab. Jadi mungkin teman-teman mau nanya apa nih? Kebanyakan sih kalau sekarang endorse nih. Contoh deh yang endorse ya. Kita scroll. Pasti tentang foto juga kok. Jangan mana ya? Bentar. Yang mana ya? Yang mana ya? Jangan itu. Itu deh. Main ke rumah Siska Kol. Nah, ceritanya itu ya. Ini bohongan. Judulnya doang. Nah, ini kan nge-review hotel nih, Traveloka gitu. Tapi orang-orang sebisa mungkin nggak kelihatan endorse gitu. Jadi kayak seolah-olah kita nginep di hotel ini, tapi ujung-ujungnya ngasih promosi gitu. Agak lama ya. Ini kayak tadi juga foto produk Scarlett juga sama. Jadi kontennya ya udah seputar itu, main ke rumah Siska kok.
Halu ceritanya. Tuh ujung-ujungnya diskon, promo. Udah gitu. Jadi ya gitu sih teman-teman. Lagi yang mana? Satu lagi deh terakhir ya. Coba yang jauh banget yang paling bawah ngebedain konten awal-awal dulu sama sekarang. Kalau sekarang kan voice overnya menggunakan nada-nada yang agak teriak-teriak gitu ya. Kalau dulu-dulu masih malu-malu teman-teman. Coba di scroll dulu aja. Kalau sekarang kan kayak tadi ya, kayak misalnya kata-katanya apa ya? Masih banyak kok ke bawah lagi. Tuh, edit gigi jadi lebih cerah tuh. Jadi seputar editing, foto, udah apapun itu. Tuh sinyalnya ya, ada masalah sana. Ini masih udah bagus nih voice overnya. Kalau zaman dulu voice overnya lemes dan malu gitu. Gitu. Jadi tuh ada cekrek gitu. Gitu. Jangan yang ini deh. Yang zaman dulu banget aja terakhir. Yang udah lama banget, udah banyak banget yang gak kerasa bikin video. Dulu bikin video tuh awal 2022 udah nggak awal ya, bulan Juni, udah hampir 2 tahun berarti. Coba next. Semuanya tentang foto gimana caranya ngedit. Nih itu nih deh. Oke, itu konten pertama yang viral. Dan sampai tuh lemes banget kan, gitu B aja. Nama-namanya aneh-aneh sampai Benteng Takeshi. Terakhir nih Kayang sana. Tuh gitu, jadi kayak lemas, terus kontennya gaje, terus ukurannya juga nggak sesuai tuh. Dulu masih awal-awal banget, jadi ya udah ketika teman-teman bikin konten yang ngerasa ya udah gue masih biasa aja gitu, ya udah karena namanya berproses ya gitu. Jadi ketika kita berproses ya udah itu dulu masih random banget, masih duet, jangan jangan itu udah jadul banget, gak boleh. Udah ya, oke. Udah close. Ada yang mau nanya nggak? Sok cepet seorang. Nanti lihat sendiri aja kalau udah pulang kan. Sekarang nggak ada handphone ya? Ya nanti pas pulang di follow, dilihat gitu, dipelajari. Maksudnya ngelihat nih kalau teman-teman sukanya musik, coba contoh beberapa referensi yang memang bikin konten yang sesuai dengan diri teman-teman. Misalnya aku sukanya masak, ya udah follow orang-orang yang memang kontennya seputar masak kayak gitu. Gitu sih. Mungkin ada yang mau nanya panitianya gitu di belakang. Nggak ada. Oh di belakang layar. Oh biar ininya dulu ya, santrinya dulu. Nggak ada yang mau nanya lagi nih. Di fallback kalau kamu udah jadi content creator juga. Jadi
Jadi motivasinya harus bisa konten juga, nanti aku fallback kalau udah konten nih, udah bagus profilnya baru di fallback. Gitu. Mungkin ada yang mau nanya lagi yang lebih spesifik gitu tentang konten, tentang apapun. Aduh, cek. Gak ada sana, udah sana Kang. Cik. Oke, terima kasih untuk pemateri dari Karyo Gerila Aprilio. Bermanfaat bangetnya ternyata ilmunya. Nah, ini bisa jadi suatu ajang kita mengasah diri kita sendiri, menemukan diri kita itu sebenarnya di mana sih? Kayak contoh misalnya kita hobinya itu foto misalnya. Kita bisa masukin ke Shutterstock. Tahu Shutterstock? Misalnya Fikri suka foto, itu bisa fotonya masukin ke Shutterstock distributor bisa. Terus kalau misalnya suka jualan baju, jualan kosmetik atau yang lainnya, bisa jualan di Shopee. Tinggal kalian aja mau apa enggaknya. Hoyong mual ke bahasa Sundanya. Jadi jangan, kalau misalnya udah setahun nih pengabdian, selama pengabdian banyak yang main game, luntang lantung kesana keluar pergi. Kelihatannya kalau misalnya kalian nih, kelihatannya saya biasa-biasa aja. Saya di sini selama pengabdian saya udah dapat apa itu belajar ICO, belajar gimana. Oh, jadi ngirimin foto ke Shutterstock kayak gini. Ini bener-bener kayak saya itu belajar banget. Oh, dari Karyo tuh kayak harus kayak gini. Nah, find yourself, temuin diri kamu di mana sih. Sebenarnya banyak yang suka puisi. Anda juga punya YouTube yang isinya itu musikalisasi puisi. Contohnya kayak misalnya kamu lagi capek ya. Nah, yang kayak gitu terus kayak dikasih musik-musik. Tahu Fiersa Bersari? Nah, isi kontennya bisa kayak gitu. Iya. YouTube. Itu juga bagus sih Kang yang Iya. tadi yang misalnya kadang kita kan harus bisa relate sama orang lain nih. Misalnya sama perasaan orang lain. Misalnya kayak tadi kata-kata yang misalnya ada teks terus ada musik-musik yang sendu gitu. Kadang ada orang yang ngerasa oh ini gue banget nih gitu. Dan ngerasa ada solusi ini di dalam kontennya. Misalnya kayak kata-kata tadi misalnya ya tadi misalnya kamu capek ya, sama gitu, kayak gitu-gitu. Terus aku juga misalnya saatnya kasih kesempatan diri kamu buat istirahat karena tubuh kamu tuh perlu istirahat loh, udah sejauh ini, kayak gitu-gitu. Jadi kata-kata yang memang oh iya ya gitu. Jadi relate sama orang lain juga itu bisa banget untuk kalau bisa puisi bisa menggunakan bikin konten-konten yang kayak gitu ya Kang ya, gitu. Nah, terus juga butuh semangat juga, jangan sampai yang nontonnya cuman sedikit, udah nggak ngupload lagi. Intinya mah kita ngejalanin terus ngupload, intinya mah ikhtiar. Terus diupload walaupun yang nontonnya baru 10 orang, 50 orang, nanti lama-kelamaan naik. Ternyata saya ngupload itu video sekarang kalau misalnya dilihat udah sampai 1000-an lah. Nah, makanya intinya apa? Ikhtiar, terus bersabar, waktu juga. Pokoknya jangan pengen, saya pengen punya channel YouTube, pengen dapat uang banyak, pengen dapat cuan dari YouTube, itu salah. Niatnya aja udah salah. Intinya kalau misalnya kita pengen aktif di sosial media atau kita pengen ngenalin personal branding kita nih, gak harus kita malu, gak pede nih, gak harus jadi tiktokers juga, gak harus jadi kayak kita muncul wajahnya, gak harus. Kayak kita punya kita bisa foto, bisa masukin ke Shutterstock, bisa misalnya kita suka jualan, bisa jual di mana? Shopee atau di Tokopedia gitu ya. Intinya mah setelah kalian lulus dari sini, find yourself, temukan diri kalian. Di mana sih posisi kalian sebenarnya? Ya. Oke. Mungkin acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat oleh Ketua Pelaksana Pembekalan Intensif. Oke. Abis sertifikat boleh dong, pengen satu orang Ikhwan sama Ahwatnya pengen tahu nih yang didapat dari pelajaran hari ini gitu sama aku gitu. Oke, pengen boleh. seorang deh, bebas apa ya. Abis ini. Ada yang mau laki-laki? Salma. Abibah. Ikhwannya. Ke depan. Doni aja, Doni ya. Kamu aja deh. Hari ini dapat apa aja gitu. Abis ini. Atau mau siapa? Terserah. 2 orang, 1 orang. 2 orang. Ikhwan 2 orang. 1, Ahwatnya 1. Awatnya Abibah, laki-lakinya ini Ikhwannya Doni. Ya silakan ke depan.
Oke, Dani. Dani sama Slipika dulu. Aduh. Bajunya kembar. Oke, tadi Doni sama Pipa boleh ke depan. Ya, Doni. Boleh sok. Ke teman-teman dong, siapa tahu ada yang tadi nggak denger nih apa yang didapat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembekalan intensif sekarang tentang Smart Weight Build Your Personal Branding, saya merasa seneng banget Kak, karena saya Seneng banget gitu. ya karena saya pernah buat sebuah video, saya nyoba, kan saya suka nyanyi ya Kak. Jadi saya buat video nyanyi tapi kan belum sempurna banget, masih belum diedit. Jadi dengan ada pembekalan ini jadi saya bisa tahu, iya saya bisa buat gitu Kak. Ya. Saya bisa buat lagi yang lebih baik dengan ini. Jadi abis ini bisa itu ya, bisa lebih bagus lagi dong bikin videonya ya. Saya akan mencoba dengan Siap. cara ini. Nanti kamu tunjukin hasil karyanya ke DM aku ya kalau misalnya udah punya. Siap ya. Ya Kak. Dah. Ya udah sekian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Afifah. Boleh tadi Ikhwannya sini aja. Oke. Tadi siapa? Doni. Jadi mau. Doni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dari pembekalan bertema Smart Weight Build Your Personal Branding ini, alhamdulillah kita dapat banyak ilmu yang kita bisa garap, insya Allah kita implementasikan di masa depan kita, karena ya personal branding itu sangatlah penting di masa society 5.0 ini, karena tentu kita jika kita tidak bisa mempersonal branding kita, tentu kita akan tenggelam di masyarakat tanpa diketahui oleh siapapun. Dan dengan pembekalan intensif ini insya Allah kita bisa memanfaatkan ilmunya dan kemudian menjadi lebih baik di masa depan. Oke, tadi Afifah sama Doni di sini dulu dong, ke depan dulu. Kalau karena udah berani duduk ke depan gitu. Hadiahnya bukan apa-apa sih, tapi semoga bermanfaat ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah merhatiin. Ada yang kurang jelas atau mungkin malu-malu nanyanya di sini, mungkin boleh catat Instagramnya dulu, nanti DM. Misalnya kalau udah pegang handphone nih, kamu mau nanya dong yang kemarin, misalnya seputar apa, bilang aja dari pesantren apa, namanya tadi mana sih? Almu Awana gitu ya. Yang kemarin gitu ya, event. Jadi tinggal kasih tahu aja, tinggal bilang. Nanti nanya apa pasti dijawab kok gitu. Kalau dari misalnya saya pernah ngisi di sini, pasti dijawab dibandingkan orang-orang yang nggak kenal gitu. Pasti lebih prioritas teman-teman di sini. Makanya kalau nanti mau nanya-nanya, boleh banget kalau belum berkesempatan nanya hari ini gitu. Terima kasih pokoknya buat teman-teman semua, semoga bermanfaat, semoga kedepannya juga bisa mencerna ilmu hari ini, dan nanti pasti sadar kok, oh iya ya, ilmu yang dulu dikasih sama Kang Rio ternyata bisa bermanfaat juga buat aku nantinya. Nah, semoga sih seperti itu ya. Jadi nggak cuma masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi juga bisa diimplementasikan.
Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk Kak Rio atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua di kelak di masa depan yang akan datang ya. Maaf apabila ada kesalahan. Billahi fissabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, acara selanjutnya adalah foto bersama.